alhamdulillah ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian kaum muslimin dan muslimat, Shalom alaihim buat saudara-saudara yang terkasih yang beragama Nasrani. Pada program debat dialog pada pagi hari ini, kita akan sama-sama akan menyimak, mengikuti satu pembedahan bagaimana selama ini saudara-saudara kita di Islam menganggap bahwa Bible, Alkitab yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Kristen itu sudah rancu dan sudah tidak ada keaslihan, ada benturan, dan menganggap bahwa itu bukan firman Allah, itu bukan firman Tuhan. Dan ini seringkali dikritisi oleh pihak Islam kepada umat Kristen. Harapan saya supaya ada sebuah keadilan. Selama ini memang dalam setiap program dialog, saya berharap pagi ini juga dari pembicara Kristen ada sebuah roh keberanian untuk mengkritisi Al-Quran juga. Karena bagaimanapun juga kalau Bible dikritisi terus Al-Quran tidak dikritisi juga sepertinya tidak ada sebuah keadilan. Jadi saya sangat berharap bahwasanya pembicara Kristen mempunyai satu keberanian. Karena setahu saya, sepaham saya, waktu saya masih menjalankan peran aktif pelayanan di kependetaan dahulu, saya hanya punya satu pola berpikir bahwa Al-Quran itu juga bukan firman Allah. Ya, Al-Quran itu bukan firman Allah, dan banyak Al-Quran itu benturan-benturan dan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, saya berharap ini semua perlu dibedah pada pagi hari ini supaya publik baik itu dari Islam maupun dari Kristen sama-sama tahu kenapa orang Kristen tidak pernah mau mengakui tentang keaslian Al-Quran. Sebaliknya juga demikian, kenapa orang Islam juga tidak pernah mau mengakui tentang keaslian Alkitab itu sendiri, supaya nanti sama-sama fair di tempat ini dan tidak ada sesuatu yang dibawa pada sebuah emosional. Kalaupun nanti Al-Quran harus dikritisi, itu mohon saudara-saudara kami yang di Muslim supaya dapat menerima dengan lapang dada, supaya sama-sama dapat paham bahwasanya kita tahu bahwa selama ini orang-orang Kristen juga tidak bisa menerimakan tentang keberadaan Al-Quran itu sendiri. Baiklah, kita akan memasuki pada dialog pada pagi hari ini. Yang pertama kami akan panggilkan buat hambanya dari saudara kita pembicara di Kristen, yaitu Bapak Pangeran Manur MTH. Dia dosen dari STT Surabaya. Monggo Bapak. Yang kedua saya panggilkan yaitu Ibu Dr. Anda Maya Abigail dari Jakarta. Beliau dahulu mantan seorang Muslim yang masuk ke Kristen pada tahun 2000. Monggo Ibu Maya Abigail, waktu monggo. Ya, mungkin kalau dalam setiap dialog dari wajah-wajah pembicara-pembicara Kristen memang perlu diperkenalkan, karena wajah mereka ada wajah-wajah baru. Kalau dari saudara kita di Muslim, wajah-wajahnya tidak asing bagi publik Kristen maupun Muslim sendiri. Yang pertama kami panggilkan kepada beliau Ustadz Menakim Muhammad Ali. Monggo Ustadz. Saya kira beliau tidak asing bagi publik Kristen maupun publik Islam. Yang kedua kami panggilkan kepada beliau Ustadz Muhammad Masyhud. Monggo Ustadz, beliau juga tidak asing sebagai pembicara dari Muslim. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, kaum muslim muslimat yang berbahagia, pada pagi ini kami selaku moderator ada satu hal yang mungkin perlu nanti saya sampaikan. Satu, untuk dua pembicara dari Islam sama Kristen, yaitu yang pertama nanti pembicara dari Kristen yaitu dari Bu Maya. Harapan saya, karena ini membedah tentang keaslian dari Bible itu sendiri, dan saya berharap Bu Maya dapat memberikan sebuah kesaksian di tempat ini. Kesaksiannya ini akan dikemas mengapa Bu Maya bisa meninggalkan iman Islamnya, mengapa Bu Maya bisa meninggalkan Al-Qur'annya dan berpindah menetapkan dengan istiqomah hidup di dalam iman kekristenannya. Dan Bu Maya harus bisa meyakinkan ke publik
bahwasanya Bible itu lebih benar daripada Al-Quran. Bible itu adalah asli. Sebab kalau Bible tidak asli, Bu Maya tidak akan pernah mau masuk ke Kristen. Logikanya begitu. Jadi harapan saya untuk pembicara pertama keseimbangannya, saya berharap nanti Bu Maya akan saya berikan waktu 10 menit untuk menyampaikan kepada publik, menyaksikan bagaimana Bu Maya bisa pindah ke agama Kristen mulai tahun 2000, bagaimana perjalanan Bu Maya, sehingga Bu Maya pada poinnya meyakinkan pada publik Islam bahwa Bible itu adalah asli, Bible itu adalah lebih benar daripada Al-Quran. Nanti untuk sebuah keseimbangan, karena kemarin sudah ada sebuah kesepakatan yang mungkin tidak diketahui oleh pihak pembicara Islam, saya berharap kepada beliau juga Ustadz Ali, ini khususnya kepada Ustadz Ali, bukan Ustadz Masud, Ustadz Ali, juga untuk awal pembicaraan sebelum nanti masuk section-section selanjutnya, harapan saya kepada Ustadz Ali juga menyampaikan kepada publik Kristen, kenapa Ustadz Ali, karena beliau ini dulu adalah pakar dari Ortodoks Suriah, ya, satu jalan dengan yang namanya Pendeta Bambang Nursena, ya. Jadi harapan saya kepada Ustadz Ali juga menyampaikan kepada publik Kristen, kenapa Ustadz Ali bisa kembali hijrah memilih iman Islam sebagai kekuatan di dalam kehidupan beliau, ya. Otomatis kalau Ustadz Ali meyakini bahwa Islam itu lebih benar, bahasanya Al-Quran itu adalah kebenaran yang hakiki, Al-Quran itu lebih benar daripada Bible itu sendiri. Nah, harapan saya supaya ada sebuah keseimbangan, ya. Ini kesepakatan yang sudah kita sepakati kemarin malam. Jadi harapan saya Ibu Abigail menceritakan latar belakangnya, demikian pun juga Ustadz Ali pada poin yang pertama juga mencitrakan supaya publik Kristen ini tahu kenapa Ustadz Ali bisa berpindah memilih Islam sebagai iman dan agamanya, ya. Karena apa yang dilakukan oleh beliau ini juga sempat menghebohkan dalam dunia Kristen sendiri. Nah, supaya nanti publik Kristen di sini selama ini kan banyak teka-teki, jujur aja di Surabaya khususnya tentang keberadaan beliau Ustadz Ali ini menjadi teka-teki besar. Kenapa Ustadz Ali bisa berpindah menjadi Kristen, menjadi Islam, padahal beliau dahulu adalah satu tim dengan Pak Bambang Nursena, orang yang saya anggap cukup kokoh kuat di dalam akidahnya. Harapan saya begitu. Untuk selanjutnya nanti pembicara yang kedua Pak Manurung, di situ baru nanti ada sebuah pembedahan, penjelasan tentang Quran dan Bible itu sendiri, dan nanti dilanjutkan dengan Ustadz Masud. Nah, jadi untuk awal pertama kami akan memberikan waktu 10 menit dulu. Yang pertama kami akan berikan kepada beliau Ustadz Ali dulu sebagai pembicara di Islam. Jadi ini juga mohon maaf Ustadz Ali, ini titipan dari saudara-saudara di Kristen supaya section pertama kita mencapai kesepakatan, ada pembicara dari Kristen yang mantan dari Islam, ada pembicara Islam yang mantan dari Kristen Ortodoks Suriah. Jadi waktu dan tempat kami berikan Ustadz Ali 10 menit supaya dapat menyampaikan publik, karena dari saudara-saudara kita di Kristen sini ingin tahu kenapa Ustadz Ali berpindah menetapkan hidup di dalam iman dan Islam. Monggo, waktu dan tempat kami berikan. Bu Maya dulu katanya gitu, iya. Pak ini Pak Ali dulu, gimana permintaannya Pak Ali dulu aja gitu. Oh gitu ya. Ya kalau gitu diminta dengan segala hormat Bu Maya untuk menyampaikan kesaksiannya kepada publik Islam, kenapa Bu Maya bisa menetapkan hidup bersama Yesus, kenapa Bu Maya bisa memilih Kristen, kenapa Bu Maya meyakini bahwa Bible itu asli, kalau tidak asli Bu Maya tidak akan bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bu Maya. Monggo Bu Maya, waktu dan tempat kami berikan 10 menit mulai dari sekarang. Tapi Pak, saya kan Pak moderator sudah memberi waktu kepada Pak moderator. Iya dong. Ya, saya mohon Ustadz, karena permintaan gitu, monggo Ustadz Ali aja dulu ya, silakan. Monggo Ustadz. Jadi tolong nanti titipan dari kalangan pendeta kepada saudara-saudara Kristen, kepada Bapak Ustadz Menakim Ali, supaya hari ini sekaligus direkam. Nah, dari rekam ini tolong disampaikan kepada publik Kristen, ke gereja-gereja, supaya tahu kenapa Ustadz Menakim Ali ini memilih Islam sebagai iman dan agamanya. Nah, jadi supaya tidak menjadi teka-teki yang selama ini terselubung. Terima kasih. Monggo Ustadz Ali, waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum lachem. Shalom alaikum. Berkhot hashemayim aleinu bekal yom. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, apa yang saya akan sampaikan ini bukanlah sebuah kesaksian atau testimoni,
Tetapi saya akan mencoba untuk membahas dari kedua sisi kitab suci sebagai sebuah bentuk perbandingan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kitab suci yang kita kenal di kalangan muslim mengenal kitab suci Torah atau Taurat, yang kedua mengenal kitab suci Zabur, yang ketiga mengenal kitab suci Injil, dan yang terakhir mengenal kitab suci Al-Quran. Nama keempat kitab suci itu disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi nama kitab suci yang saya sebutkan tadi semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Sementara dalam kitab Bible itu disebutkan istilah Taurat. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan dengan istilah Taurat atau Torah dalam bahasa Ibrani. Kemudian dikenal juga istilah Mizmor. Yang Muslim tidak begitu akrab dengan istilah Mizmor. Tapi Mizmor itu nama lain dari Zabur, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Psalms. Kemudian yang ketiga juga dikenal istilah Evangelion, atau dalam bahasa Injil, dalam bahasa Koptik itu menyebutnya Injil, yang dalam bahasa Arab kemudian disebut dengan istilah Injil. Sementara istilah Al-Quran memang tidak disebutkan dalam Bible. Ini harus kita pahami semua. Nah, apakah yang paling penting untuk kita ketahui bersama mengenai kitab suci ini? Ini sungguh menarik kalau kita mau belajar secara serius. Yang saya tahu, Islam itu ada berbagai wajah, ada berbagai kelompok madhab, ada firqah yang sesat pun ada dalam Islam. Tetapi kalau kita buka data sejarah, mereka merujuk pada kitab suci Al-Quran, dan mereka semua sepakat bahwa wahyu Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Semua madhab Islam, sekalipun yang sesat, menyatakan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kita tahulah kelompok yang sesat, kita tahu, tapi mereka sepakat bahwa Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Sedangkan bahasa-bahasa lain, ada bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Ibrani, atau bahasa lain, itu hanya terjemahan Al-Quran. Sementara kalau dalam dalam agama Kristen juga ada kelompok-kelompok, ada madhab, ada firqah, ada sekte-sekte. Sekte-sekte ini, misalnya saya ambil contoh, Kristen Ortodoks Yunani, Ortodoks Syria, Ortodoks Armenia, Ortodoks Koptik, Ortodoks Ethiopia, bahkan Katolik dan Protestan sepakat bahwa Perjanjian Baru atau New Testament itu aslinya dituliskan dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunani. Mereka sepakat bahwa aslinya ditulis dalam bahasa Greek, Yunani. Sementara dalam bahasa Suryani, dalam bahasa Ibrani, maupun dalam bahasa dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis, itu hanya terjemahan. Sedangkan ada satu kelompok Ortodoks Assyria menyatakan bahwa teks Perjanjian Baru itu ditulis bahasa aslinya dalam bahasa Suryani, atau dalam bahasa Inggris menyebutnya Arami. Sedangkan bahasa Yunani itu bahasa terjemahan. Jadi bukan bahasa wahyu, tapi bahasa terjemahan. Yang bahasa wahyu, bahasa aslinya adalah bahasa Suryani. Ada satu kelompok firqah lain yang disebut sebagai Judeo-Christianity, kelompok kekristenan Yahudi. Mereka menyatakan bahwa teks aslinya Perjanjian Baru itu adalah dalam bahasa Ibrani. Sedangkan yang bahasa Greek atau Yunani maupun bahasa Suryani itu hanya terjemahan. Jadi dalam konteks ini, dunia kekristenan mulai berpikir ulang, sebetulnya bahasa asli dari Perjanjian Baru aslinya itu dalam bahasa apa. Menurut kelompok A, aslinya dalam bahasa Yunani. Menurut kelompok B, aslinya dalam bahasa Suryani. Menurut kelompok C, aslinya dalam bahasa Ibrani. Ini problem yang harus dipelajari secara serius dalam masalah bahasa asli teks Perjanjian Baru. Poin yang kedua mengenai kanon.
kanon itu kalau bahasa sederhananya sama dengan ukuran ini wahyu atau bukan. Itu yang disebut kanon. Jadi kanon bukan konun, beda. Konun itu hukum, tapi ini kanon, canonization, kanon, standar, wahyu dan bukan. Yang saya tahu dalam dunia Kristen, kebetulan saya bawa di sini. Ini saya bawa Bible, the Orthodox Study Bible. Orthodox Study Bible. Orthodox Study Bible ini dipakai oleh semua komunitas Kristen Ortodoks, baik Ortodoks Yunani maupun Ortodoks Syria, Assyria, Armenia. Saya ambil contoh saja. Dalam Bible ini, kitab Mazmur. Mazmur menurut Ortodok atau Kristen Ortodok itu pasal 1 sampai pasal 151. Jadi ada sampai pasal 151. Ini yang Mazmur. Kitab Mazmur ada sampai pasal 151. Sedangkan di dalam Bible ini yang saya pegang ada pengakuan kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 sebagai wahyu di sini. Sedangkan yang saya bawa ini adalah Catholic Bible. Ini Bible menurut komunitas orang Katolik. Menurut Katolik, kitab Mazmur itu pasal 1 sampai 150. Sedangkan yang 151 tidak dianggap wahyu. Jadi tidak masuk di sini. Itu baru pasal. Sementara kitab Makabe 1, Makabe 2 diakui sebagai wahyu, sedangkan Makabe 3, Makabe 4 tidak diakui sebagai wahyu. Ortodok mengakuinya sebagai wahyu. Makabe 3, Makabe 4. Ada satu lagi yang mungkin kita semua akrab dengan Bible yang kita punya, itu yang disebut Bible Komunitas Kristen Protestan. Itu ada Mazmur tapi 150 saja. Yang 151 tidak diakui sebagai wahyu. Sedangkan dalam Protestan, kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 bukan dianggap wahyu semua. Itu perbedaannya. Kalau di Islam, itu yang saya tahu kitab sucinya semua sama, tafsirnya yang bisa beda, tafsirnya. Tapi standar Qur'annya sama. Poin yang ketiga, dalam Al-Quran itu tidak disebutkan, bahkan tidak ada yang disebut aparatus kritikus, bacaan yang diperselisihkan. Itu di bagian bawah. Kalau di dalam Bible itu disebutkan aparatus kritikus. Ini bacaan yang betul yang mana? Itu harus dipelajari oleh para ahli biblikal. 3 hal ini yang membedakan antara kitab Quran dengan Bible, dan kita harus akui itu, kita harus pelajari semua supaya jelas. Saya pengantar itu saja. Nanti mungkin dalam forum tanya jawab karena saya dibatasi oleh waktu. Itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih. Ya, kita buat aplaus buat Ustaz Ali. Ya. Satu hal Ustaz Ali yang mungkin ingin saya tanyakan supaya nanti publik bisa tahu, karena ini sebuah titipan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali tadi itu mengarah, kalau kita mau garis bawahi, Ustadz Ali mencoba menganalisa bahwa apa yang menjadi keyakinan umat Kristen, Bible yang diyakini oleh banyaknya aliran dari Kristen itu semua adalah rancu, begitu Ustadz ya. Nah, kalau itu disebut sebuah rancu, apakah kerancuan itulah yang membuat keputusan Ustadz Ali berpindah dalam arti kembali menjadi Muslim supaya nanti karena ini sebuah titipan. Nah, titipan ini harus juga dijawab oleh Ustadz Ali dengan legowo supaya umat Kristen khususnya yang di Surabaya ini tahu, karena selama ini diteka-teki kenapa sesosok Ustadz Ali yang dulu digadang-gadang menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan yang kokoh, tapi harus berpindah. Sedikit aja Ustadz, apakah dengan yang disampaikan Ustadz tadi karena kerancuan itu yang membuat Ustadz Ali berpindah? Oh enggak Ustadz, sedikit aja. Saya sebetulnya tidak mau testimoni. Iya, bukan testimoni, minimal ini sebuah titipan. Tapi kalau saya harus dipaksa untuk bersaksi, memberikan testimoni, saya hanya memberikan gambaran saja tadi. Quran menurut Muslim itu bacaannya ya itu saja, sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran itu. Tapi bisa jadi antara kelompok Muslim tafsirnya yang beda. Tapi tafsir itu bukan wahyu. Tafsir itu adalah pemahaman terhadap teks Quran, bisa beda. Tapi teksnya sama, mereka sepakat begitu. Mau Ahmadiyah pun yang kita anggap sesat itu pun tafsirnya yang kita anggap, tapi Qurannya yang sama yang kita punya. Nah, kalau di Kristen bukan masalah tafsir yang saya tahu, tapi memang betul-betul kitab sucinya tak sama. Kitab sucinya tak sama, bukan tafsirnya. Ini yang di sini Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 dianggap wahyu oleh Ortodoks. Yang saya Kristen Ortodoks. Ini dianggap wahyu, tapi hanya di Katolik hanya Makabe 1 dan Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4
ditolak sebagai wahyu, tak boleh masuk sebagai kanon kitab Katolik. Sedangkan yang Protestan, Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 semuanya ditolak. Itu bukan wahyu. Jadi ukuran wahyu dan bukan wahyu itu harus dikaji ulang. Kalau begitu standarnya bagaimana? Mungkin kita bisa tanyakan bagaimana cara penentuan ini wahyu dan bukan. Kalau di Islam mungkin sudah jelas semua, Ya. ada standarnya. Saya Jadi kira- Ustadz merasa bahwasanya dengan banyaknya kitab-kitab itu digarisbawahi bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan, Alkitab itu bukan wahyu dari Tuhan, begitu. Kalau firman Tuhan dalam pengertian harus satu version, saya kira benar. Karena agama Kristen apapun madhabnya, mau Katolik, mau Ortodok, mau Protestan, kan mereka merujuk pada Bible. Kalau Bible itu harus satu version. Harus satu version. Sebagaimana Muslim seharusnya, apapun madhabnya, mau Ahmadiyah, mau apapun, dia merujuk pada Quran. Dan itu pun satu version, seharusnya begitu. Tapi fakta yang saya tahu, Bible itu bukan satu version, tapi ada version Katolik, Oke. version Ortodok, Ya. version Protestan. Ya, oke. Jadi supaya publik Kristen bisa menggarisbawahi kenapa Ustadz Ali yang dulu mantan dari Kristen Ortodok bisa berpindah ke Islam, saya pikir kita bisa mencerna dengan profesional, dengan dewasa kenapa beliau bisa berpindah. Dan saya juga minta tolong pembicara Kristen khususnya dari Bapak Manurung dapat mencatat apa yang menjadi pernyataan beliau barusan tadi itu. Saya yakin ini nanti akan ada sebuah sanggahan. Baik, untuk selanjutnya kami akan menyerahkan kepada Ibu Maya Abigail. Akan saya berikan waktu 10 menit juga untuk menyampaikan kepada publik, khususnya kepada publik Islam, kenapa Bu Maya bisa berpindah dari Kristen, dari Islam menjadi orang Kristen. Nah, supaya publik Islam ini tahu kenapa orang ini bisa berpindah menjadi orang Kristen. Nah, setidak-tidaknya Bu Maya punya sebuah argumentasi, dan argumentasi itu akan mengarah meyakini bahwa Bible yang Bu Maya imani itu adalah benar dan hakiki. Monggo Bu Maya, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih. Tapi sebelum saya sampaikan, sebelum saya bersaksi, saya mau koreksi dulu bahwa itu pendeta, saya bukan pendeta. Ya, tolong panitia itu jangan nanti beredar di YouTube. Nih pendeta Maya Abigail, saya tidak mau ada itu, ya. Terima kasih. Terus yang kedua, sepertinya ada miscommunication, ya, misinformation tentang apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Informasi yang saya terima pertama kali ketika saya di Jakarta adalah saya itu bersaksi, ya. Kenapa? Saya bukan seorang pendeta, saya hanya seorang Kristen biasa, saya orang awam, ya. Saya hanya jemaat Kristen biasa. Saya mau jujur nih di hadapan Bapak Ibu, supaya nanti, wah itu pendeta apa tuh, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Jadi saya jujur di sini bahwa saya hanya seorang Kristen biasa, saya orang awam. Saya mau kesini karena diminta bersaksi. Jadi sepertinya di sini ada miscommunication. Ya, baik, karena tadi adalah bersaksi. Ketika saya kelas di MTSN, ya, di Sanawiyah, itu gurunya mengajar begini, guru Islam tentunya, mengajarkan bahwa yang disalib itu bukan Isa, ya, tetapi Yudas Iskariot yang wajahnya diserupakan dengan Isa, sementara Isa itu adalah diselamatkan ke surga oleh Tuhan. Nah, sebagai siswa yang awam saat itu, ya, saya dengar begitu aja, dan saya kira semua orang Islam pasti meyakininya seperti itu, ya. Tapi sebelum, ketika saya di kemudian hari, saya menemukan sebuah Alkitab kecil gitu, namanya kitab Matius. Saya buka-buka, saya tidak baca, saya cuma buka-buka. Saya menemukan sebuah judul yang berkata Yesus itu disalib, dia mati, dan dia bangkit, dia hidup. Terus terang buat saya ini, terus terang saat itu seperti bom, ya. Saya kaget sekali. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dulu guru saya mengajarkan bahwa yang disalib itu bukan Isa, tapi Yudas Iskariot. Tetapi ini Alkitab mengatakan Yesus yang disalib. Nah, itu membuat saya terus mencari. Keterkejutan saya yang kedua adalah ketika suatu malam saya sedang mau tidur, saya di kamar, di luar kamar saya itu adalah ruang makan. Ruang makannya itu luas, tapi keluarga suami saya itu orang Batak, ya, jadi orang Batak itu kalau udah kumpul ngobrolnya rame lama gitu. Nah, saat itu mereka sedang membicarakan tentang kekristenan. Kebetulan mereka sedang lagi pada hangat-hangatnya, sedang baru-baru bertobat, baru lahir baru mereka. Nah, ada satu perkataan yang membuat saya sangat terkejut, yaitu salah seorang mengatakan bahwa musuh utama orang Kristen itu bukan manusia, tapi setan. Saya kira kita semua, terutama kaum muslim, ya, sering itu mendengar di masjid-masjid, di musola, para pengkhotbah, para imam mengatakan bahwa musuh utama orang Islam itu setan.
Lalu saya berpikir, kenapa ini dua agama menyatakan hal yang sama? Mana yang benar? Tidak mungkin kedua-duanya benar. Yang satu pasti benar, yang satu salah. Mana yang salah dan mana yang benar? Itu benar-benar membuat saya bingung. Malam itu saya benar-benar bingung, galau, kata anak-anak sekarang. Karena itu saya berdoa. Saya berdoa begini, Tuhan, malam ini saya bingung sekali dengan pernyataan salah satu orang yang ada di luar itu. Mana Tuhan yang benar? Kristen atau Islam? Mengapa Islam mengatakan musuh utama Islam itu adalah setan? Tapi malam ini saya mendengar orang Kristen mengatakan musuh utama orang Kristen itu bukan manusia. Maaf, tadi saya salah ya. Musuh utama orang Kristen itu bukan manusia tapi setan. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi itu membuat saya bingung, kenapa dua ini berbeda. Maka itu saya berdoa, Tuhan, saya mau Tuhan tahu hati saya, bahwa saya hanya mau menyembah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Saya hanya mau menyembah Tuhan yang menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Saya hanya mau menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Isa dan Yakub. Itulah Tuhan yang saya sembah. Saya katakan ini kenapa? Untuk apa? Saya ingin konfirmasi kepada Tuhan bahwa saya tidak mau menyembah Tuhan yang salah. Saya mau Tuhan tahu hati saya bahwa saya hanya menyembah Tuhan alam semesta ini. Itu adalah doa saya yang jujur kepada Tuhan. Ya. Sebetulnya saat itu saya sedang bingung ya dengan kehidupan kekristenan. Saya kepengen sekali bertanya kepada orang Kristen, tetapi suami saya yang Kristen, banyak orang yang mengatakan, kamu jadi Kristen karena ikut suami ya? No, sama sekali tidak. Tidak mungkin. Kenapa? Dari kecil saya sebagai Muslim sudah terbiasa melafalkan Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu hanya satu. Lalu di ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu buat saya sangat sulit untuk menerima, untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Benar-benar surat Quran Al-Ikhlas ini menjadi penghalang, menjadi tantangan terbesar buat saya. Tidak mungkin. Bagaimana? Satu sisi ini dalam Kristen itu katanya ada Bapa, ada Anak, tapi di Islam Tuhan itu satu, dia tidak beranak dan tidak beranakan. Ketika saya suatu hari mencoba bertanya kepada orang Kristen, saya malah nggak ngerti. Saya nggak ngerti bahasanya orang Kristen itu, saya nggak ngerti sama sekali. Kata-kata Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang beliau sampaikan ke saya itu benar-benar saya nggak mudeng, nggak ngerti sama sekali. Mungkin karena nggak terbiasa ya. Saya SD SMP itu hidup dalam dunia Muslim. Ketika saya SD, saya dikirim oleh ibu saya ke rumah nenek. Karena di keluarga orang tua saya itu tidak ada sekolah Islam, tidak ada madrasah, tidak ada sanawiyah. Sementara kalau di rumah nenek itu banyak sekali. Mayoritas anak-anak di sana itu adalah sekolah madrasah, sanawiyah dan aliyah, itu udah pasti mayoritas. Disitulah saya belajar, disitulah saya bergaul sampai SMP. Bahkan SMA itu sebetulnya saya sudah diterima di aliyah, tapi nggak tahu kenapa dari pihak ayah itu saya dikirim ke Malang. Sudah, kamu sekolah di Malang aja, jangan di Banyuwangi terus. Saya lahir di Banyuwangi, Bapak Ibu. Nah, di Malang itulah saya mulai mengenal kehidupan yang plural. Terus mau kembali ke tadi, lalu bagaimana saya percaya kepada Yesus? Nah, sejak dua pernyataan tadi itu, bahwa musuh utama orang Kristen itu bukan manusia tapi setan. Pertama, yang kedua adalah ini ternyata Yesus yang disalib. Itu membuat akhirnya saya mencari, saya terus saya membaca Alkitab. Saya tidak banyak bertanya kepada orang Kristen, bahkan nyaris tidak bertanya saya. Alasannya itu tadi, saya nggak ngerti bahasanya orang Kristen. Benar-benar saya nggak ngerti. Tetapi ternyata ketika saya membaca, itu lebih masuk. Saya membaca. Makanya saya kalau dalam diskusi Islam Kristen di FB, ya, para teman-teman Muslim itu kalau di FB bertanya, dijelaskan berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Pertanyaannya itu saja, nggak pernah ngerti. Kenapa? Kata Tuhan, karena masih ada selubung yang menutupi itu. Firman Tuhan katakan, kalau bukan karena Bapa yang menarik, ya, untuk percaya kepada Yesus itu nggak bisa. Saya pikir orang Islam percaya Yesus itu karena anugerah. Saya bersyukur bahwa saya mendapatkan anugerah untuk bisa percaya kepada Yesus. Saya terus membaca, saya terus mencari. Akhirnya saya membaca buku Selamat Pagi Roh Kudus karya Benny Hinn. Ya, karya Benny Hinn. Di situ saya membaca. Saya membaca di dalam buku itu ada begitu banyak karya-karya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam buku itu. Berbagai macam penyakit sembuh, orang-orang sombong, orang-orang degil hati, orang-orang yang mabok, orang-orang yang keluarganya berantakan, semuanya bisa diselamatkan oleh Yesus. Luar biasa. Lalu saya berpikir, kalau Yesus bisa melakukan semuanya ini, berarti Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Saya membaca buku itu, baru separuh lebih dikit, akhirnya saya menyerah. Yes Lord, Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan.
Dan saya merasakan ketika saya mengaku Yesus adalah Tuhan saya, ada sesuatu yang sangat berbeda antara saya ketika Islam dan saya ketika Kristen. Ketika saya menjadi Kristen, saya melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dalam diri saya. Luar biasa. Saat itu yang saya dalam posisi rumah tangga yang kacau balau karena suami saya Kristen, tetapi dia hanya seorang Kristen KTP, nggak pernah ke gereja, ya. Jadi kehidupan kami berantakan, begitu beratnya, dan tidak ada yang membantu saya, menasehati saya. Tetapi ketika saya sudah menjadi Kristen, tetap tidak ada yang datang menolong saya, menasehati saya, tidak ada. Tetapi bedanya adalah masalah tetap berlangsung. Tetapi saya menghadapi hidup di dalam masalah itu dengan hati yang tetap bersuka cita. Saya bisa mengampuni suami saya. Kurang 1 menit. Saya bisa mengampuni suami saya. Saya bisa melupakan semua masalah itu. Saya bisa bernyanyi, saya bisa melewati semuanya. Masalah tetap ada. Bahkan suami saya sampai meninggal, masalah tetap tidak terselesaikan. Saya mengurus surat cerai, dia tidak pernah urus itu. Tetapi saya sanggup melaluinya. Bagi saya Yesus itu adalah Tuhan yang begitu hidup. Ketika saya hanya berdoa, saya menyebut dia. Kebetulan saya orangnya suka nyanyi, saya bisa main gitar. Saya nyanyi sambil main gitar gitu, luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan itu hadir dalam hidup saya. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia benar-benar hidup. Dia adalah Tuhan yang peduli. Dia mendengar. Saya di Jakarta hidup sendirian, tidak ada yang bahkan saya terusir dari keluarga suami karena suami saya udah punya istri lain. Tetapi itu tidak membuat saya menangis. Itu tidak membuat saya menangis. Bahkan mereka tidak memberikan apapun 1 sen pun untuk saya, tidak. Tetapi saya sanggup. Tuhan membuat saya mampu. Setengah menit lagi, Bu. Tuhan membuat saya mampu. Tuhan membuat saya cukup. Saya tidak pernah terlibat utang karena kekurangan. No. Tuhan membuat saya terus menambah-nambahkan berkat buat saya. Bahkan semua kebutuhan anak-anak saya, Tuhan mencukupkan semuanya itu. Terima kasih. Ya, kita buat aplaus buat Bu Maya dulu. Ya, Bu Maya, supaya publik Islam apa yang Ibu tadi sudah ceritakan, supaya publik Islam ini tahu garis besarnya aja, kenapa Ibu bisa memilih Kristen menjadi iman keyakinan Ibu. Jadi apa yang membuat Ibu meyakini itu? Jadi supaya publik Islam ini paham betul kenapa ya sesosok Bu Maya ini bisa dari Islam bisa berpindah ke Kristen. Jadi garis besarnya apa? Hidayah apa yang Ibu temukan di dunia Kristen itu sendiri? Ya. Ketika hubungan perkawinan saya dengan suami ini berantakan, saya pulang ke orang tua. Saya bertobat secara Islam, tapi saya bilang, Tuhan ampuni saya, mungkin karena saya menikah dengan orang Kristen maka saya jadi begini, hidup saya begini. Tapi ketika saya bertobat seperti itu, tiba-tiba saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit parah, paru-paru. Setiap kali saya mau sholat harus ambil wudhu. Saya sering ketika ambil wudhu saya gemetar, dingin sekali, sehingga akhirnya ya udah nggak jadi sholat. Atau kalau enggak, saya berhasil ambil air wudhu. Saya berhasil ambil air wudhu, tapi ketika saya baru sholat, saya udah pakaian itu untuk sholat. Di tengah-tengah saya sholat, saya batu-batu sehingga terkencing-kencing. Itu udah pasti batal kan secara Islam. Saya harus ambil air wudhu lagi, saya coba ulang lagi, sholat lagi, batuk-batuk terkencing-kencing, batal kan. Saya sering gagal dalam melakukan itu. Terus yang kedua, saya sering bangun malam ya, sholat tahajud. Sholat tahajud sekian rakaat, saya ulang-ulang, saya membaca Al-Quran, surat Al-Waqiah, surat Yusuf, surat banyak lembar-lembar yang saya baca. Tangan saya memutar-mutar ini tasbih berapa kali. Yang saya rasakan saat itu hanya saya puas. Saya sudah beribadah banyak rasanya. Yang saya rasakan itu hanya kesombongan rohani. Saya merasa puas, saya sudah banyak ibadah nih, saya sudah soleh nih, saya hebat nih. Lalu apa bedanya? Itu ketika saya Islam. Lalu apa bedanya ketika saya Islam? Membuat saya yakin kenapa saya menjadi Kristen. Bedanya adalah ketika saya beribadah dalam Kristen, itu luar biasa. Saya baru panggil dia Tuhan, saya baru mulai berdoa, saya baru mulai menyanyi. Itu Tuhan itu hidup. Saya merasakan sekali hadirat Allah itu hadir, hadirat Allah itu nyata. Itu yang membuat setahun pertama saya menjadi Kristen, saya sebetulnya masih bimbang. Iya enggak ya, bener enggak? Tetapi selalu yang membuat saya mengambil keputusan untuk tetap mengikuti Yesus adalah itu tadi, Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri saya ini. Benar-benar saya rasakan. Jadi ibu membedakan ketika ibu mengambil air wudhu, ketika ibu bertahajud, ketika ibu berzikir, memanggil asma Allah, di situ ibu tidak ada ketenangan, tapi ada sebuah kesemongan rohani. Tapi ketika ibu hijrah di dunia Kristen, ibu cukup hitungan sedetik pun memanggil nama Tuhan menurut keyakinan Kristen, di situ ada kekuatan Roh Allah atau Roh Kudus atau yang sejenisnya yang bisa membuat hati ibu damai, dan itu yang membuat ibu membuat satu pernyataan sikap untuk pindah ke Kristen, begitu? Ya, ketika saya sholat berlama-lama, saya membaca Al-Quran berlembar-lembar saya baca, itu hanya biasa aja yang saya rasakan. Kalau dulu saya tidak tahu rasanya seperti apa, tapi sekarang saya tahu rasanya. Itu adalah ibadah yang mati. Tetapi ketika saya menjadi Kristen, ketika saya beribadah, ketika saya membaca Alkitab, itu
Buat saya Alkitab itu adalah perkataan yang yang hidup. menghidupkan. Ya, oke, mungkin sampai di situ. Tolong publik Islam juga bisa dicatat bahwasanya Bu Maya pindah ke Kristen itu digarisbawahi bahwa selama dia ada di Islam tidak nyaman, baik itu dia bertahajud, berzikir, memanggil asma Allah, tidak ada sesuatu yang buat nyaman. Tapi ketika dia ada di Kristen memanggil nama Jesus sebagai Tuhan, ada sebuah kekuatan yang dahsyat di sana. Tapi satu hal yang menjadi pertanyaan saya kepada Bu Maya di pagi hari ini, tadi Ibu menyebutkan ada dua hal. Ketika pada masa dulu Ibu menyampaikan bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran, Jesus atau Isa Yesus sendiri memang tidak pernah mati disalib, itu berdasarkan nas yang Al-Quran tulis sendiri gitu loh. Tapi berdasarkan Alkitab, Yesus itu adalah disalib. Nah begitu. Apakah itu juga Ibu membuat yakin banget bahwasanya Bible itu lebih benar daripada Al-Quran, bahwa kalau kita melihat satu sisi itu sudah jelas bahwasanya Al-Quran, doktrin Al-Quran menyatakan Yesus tidak pernah disalib. Itu pernyataan sikap yang diyakini oleh orang-orang Islam. Bible menyatakan bahwa Yesus itu disalib. Apakah Ibu yakin banget supaya publik Islam tahu, apakah yakin betul bahwa Yesus itu benar-benar disalib? Menurut Ibu yakin, apakah itu yang membuat keyakinan Ibu meyakini hingga sampai detik hari ini? Ya, sebetulnya secara logika saja ya, Yesus itu adalah satu tokoh yang sangat terkenal saat itu. Kemanapun Yesus berjalan, kemanapun Yesus pergi, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua hal yang saya lihat. Pertama, karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua adalah ketika Yesus berbicara, mengajar, itu pengajarannya berkuasa. Itulah yang membuat orang berbondong-bondong. Sehingga Yesus adalah seorang tokoh yang sangat terkenal. Sehingga ketika Yesus itu disalib dan Islam berkata bahwa bukan Yesus yang disalib, menurut saya itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena Yudas yang kata Islam itu yang disalib. Yudas sendiri bunuh diri. Yudas sendiri bunuh diri. Dan pelaku penyalipan itu sendiri sampai sekarang kan tidak pernah menyangkal, ya kan? Ya, oke. Jadi itu yang ingin saya tanyakan tadi. Tolong publik Islam catat, nanti bisa menjadikan satu program tanya jawab. Satu hal lagi supaya kita bisa paham. Tadi Ibu menyitir dalam surat Al-Ikhlas, jelas ini satu benturan yang begitu berat. Apa yang sudah dinaskan dalam Al-Quran ini sangat bertolak belakang dalam kehidupan dunia Kristen. Kalau Ibu tadi sudah menyitir tentang surat Al-Ikhlas, bila di sana dikatakan Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas bahwa Islam itu mempunyai satu sikap bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tidak pernah diperanakan. Di dalam kode apapun Tuhan itu tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Sehingga orang-orang Muslim, orang-orang Islam, Al-Quran memandang bahwa kenapa Bible itu dianggap menyesatkan, dikarenakan orang Kristen itu menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu diperanakan. Bagaimana mungkin bahwa Tuhan itu bisa diperanakan dan beranak? Nah inilah, jadi mungkin publik Islam biar tahu, Ibu berikan sedikit garisan aja, karena Ibu tadi sedikit menyitir tentang surat Al-Ikhlas. Jelas bahwa surat Al-Ikhlas ini sendiri sangat berbenturan dengan kehidupan dunia Kristen. Bagaimana Ibu dapat membuat suatu persamaan untuk melihat wujud dari surat Al-Ikhlas ini sendiri? Ya. Qul huwallahu ahad. Nah, Esa dalam Islam dengan Esa dalam Kristen sepertinya berbeda. Mungkin nanti Bapak Manurung lebih bisa Ya, menjelaskan. tolong dicatat publik Islam. Esah di dalam dunia Kristen, Esah di dalam dunia Islam itu berbeda. Terus Bu? Ya. Kalau Islam kan Esa itu satu. Ya, Islam Esah itu satu. Ini kan topiknya tentang originalitas Alkitab, bukan tentang ketuhanan. Ya, begini Bapak. Saya kalau acara ini mau dilanjut, saya mau ke ini, Ya. ke topik yang sudah di. Begini Pak Manurung. Ini tidak membahas tentang masalah keilahan Yesus atau apapun, cuma minimal dari pernyataan ini otomatis meyakini bahwa Bible ini asli adanya. Itu nanti jurusannya ke sana. Jadi kita tidak membahas masalah keilahan Yesus ya, tidak. Tapi minimal supaya publik Islam ini tahu kenapa Bu Maya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Jadi supaya ada sebuah kekuatan. Jadi sedikit aja saya menanyakan Ya. supaya paham. Oh ini loh figur dari Bu Maya. Nah, begitu. Ya. Kalau menurut saya, saudara-saudara Muslim itu menelan ayat itu mentah-mentah. Qul huwallahu ahad, terutama yang lam yalid walam yulad. Di Alkitab juga tidak ada berkatakan Tuhan itu beranak, tidak ada. Ya, tidak ada Tuhan itu beranak. Tuhan itu kan hanya Tuhan itu tidak bisa Tuhan itu terlalu tinggi untuk dijangkau. Tafakkaru fil kholqi wala tafakkaru fil kholik. Jangan berpikir tentang sang kholik. Kita nggak sanggup, otak kita nggak nyampe. Tuhan juga jangan diukur dengan angka-angka. Kenapa? Karena Tuhan itu kan roh. Kita nggak bisa menghitung Tuhan. Ya, hanya satu yang membuat saya akhirnya percaya tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pertama, saya sangat meyakini. Tadi itu step pertama. Saya berdoa dengan jujur bahwa saya hanya mau menyembah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Saya selalu tekankan ini kepada saudara-saudara Muslim di dalam dialog Islam Kristen di FB. Kenapa? Karena banyak bertanya itu
Dari pengalaman saya pribadi itu malah nggak ngerti. Orang Islam itu begitu pintar mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi mereka hanya sebatas mengutip, tidak mengerti. Kenapa? Belum terbuka hatinya. Kata Yesus itu ada selubung, hanya anugerah Tuhan saja. Jadi kalau menurut saya tantang nih saudara-saudara Muslim, karena ini menyangkut keselamatan kekal, ya, ini menyangkut keselamatan kekal. Saudara-saudara bertanya tentang Yesus, apakah benar dia Tuhan, mau bertanya kepada pendeta siapapun, saya yakin saudara tidak akan pernah puas. Tantangan saya, berdoa langsung kepada Tuhan yang Anda yakini, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tanya langsung kepada beliau. Oke. Minta konfirmasi, benarkah Ya. Yesus itu Tuhan? Oke. Kalau saudara bertanya itu dengan jujur, Tuhan akan berikan jawaban. Ya. Saya yakin itu. Aplaus buat Bu Maya Abigail. Satu tantangan yang begitu berat, yang harus diakui memang ada satu pernyataan sikap. Bu Maya ini lagi mengadakan satu pencarian jati diri, mencari sesosok Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Ismail. Bu Maya mencari sesosok Tuhan Al-Khaliq yang pencipta yang maha tinggi. Nah, otomatis harus diakui pula dengan jujur, apa yang disembah oleh orang Kristen itu tidak disembah oleh orang Islam. Sebaliknya demikian, apa yang disembah oleh orang Islam tidak disembah oleh orang Kristen. Itu harus diakui dengan jujur. Nggak bisa disamakan. Oh, Tuhan itu kita sama, hanya berawan. Nggak bisa. Saya membuat pernyataan sikap bahwa selalu hadir untuk membongkar kesalahan berpikir seluruh apa yang diajarkan itu oleh Nabi tersebut banyak mengalami cacat logika, ataupun ya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan nabi-nabi terdahulu. Das'at Latif ini salah mengerti atau salah ucap, tapi saya yakin dia tidak mengerti antara kata hardi dengan harbi. Dia ngawur ketika ditanya oleh mu'alaf. Si mu'alaf ini adalah si mu'alaf botak yang masuk isi alam karena urusan bawah perut, ya, atau urusan perut lah. Dia si botak ini memang terkenal, saudara-saudara, dan pernah bikin Pak Gilbert juga marah kepada orang ini. Apa kata Das'at Latif ketika diwawancarai oleh Deddy Corbuzier, saudara-saudara? Mari kita dengar. Kalau gitu berarti Ustaz tidak setuju dong dengan misalnya ada orang mengatakan kafir tapi kencang di depan umum. Konteksnya bagaimana? Misalnya yang non muslim, itu kan ada tuh orang-orang Nah, yang kita juga harus memaknai apa itu kafir. Kafir itu ada yang disebut kafir hardi. Kafir hardi ini adalah orang yang beda agama. Kafir hardi katanya. Salah, kafir harbi, Ustadz. Kafir yang boleh diperangi. Nah, Ustadz ini nggak ngerti, ya bukalah di internet itu kalau memang nggak tahu gitu istilah itu. Hardi itu apa gitu? Harbi. Agama dengan kita, tapi suka ganggu. Oke, beda tapi suka ganggu. Dia suka ganggu kita. Itu boleh dilawan. Oke. Misalnya, dia larang kita sholat, Ya, tadi dilarang balik kita lagi tuh puasa, yang ke tadi ya. dilarang kita Ya, puasa. Nah, itu kan namanya kafir hardi. Bukan kafir hardi, kafir harbi. Siapakah kafir hardi itu menurut dia? Padahal harbi mestinya. Yaitu mereka yang suka mengganggu, melarang kita beribadah, sholat, umpama. Itu namanya kafir harbi. Gitu. Aneh. Kalau begitu, kalian yang suka mengganggu kami beribadah, yang suka mengganggu kami membangun gereja, itu namanya Islam harbi. Kita bikin juga dong undang-undang, aturan baru hukum. Kafir harbi. Muslim harbi, yaitu muslim yang suka mengganggu kami beribadah. Jelas ada kok di masing-masing tahun dan waktu. Sampai sekarang kami dipersulit. Lebih baik zaman Belanda itu kami nggak diganggu. Hanya karena ibadah ini selalu kami tidak pernah aman. Bahkan nanti sebentar lagi itu Natal, maka gereja-gereja besar itu menyewa polisi agar mereka mengamankan ibadah Natal itu di kota-kota besar di seluruh Indonesia, bahkan di Papua.
Di Papua jangan coba-coba ganggu. Bisa-bisa merdeka Papua itu. Nah, istilah memang ada dua istilah. Kafir harbi dan kafir zimmi. Nah, apa kata Quran? Bahkan menghina orang Yahudi dan orang Kristen sebagai kafir. Nah, Quran itu tega mengatakan ada satu surat namanya surat kafir. Nah, surat kafir itu katakan Muhammad, orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat di dalam surat Imran ayat 12. Salah satu kata yang disebut berulang-ulang di dalam kitab itu dan sering kali untuk merujuk kepada para pendusta, rasul, dan orang berasal dari kafir, artinya menyembunyikan ataupun menutup. Itu disebut lebih kurang 525 kata. Bahkan terdapat satu surat khusus tentang orang-orang kafir. Nah, di dalam surat kafir ini itu bunyinya begini. Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Itu surat Kafirun, 6 ayat di sana itu. Hanya membicarakan tentang kafir. Nah, sekarang ini ulama-ulama membagi kafir itu dalam dua macam. Yaitu kafir harbi, yang kata Latif itu hardi, udah salah dia. Dan kafir zimmi, yaitu kafir yang tidak ribut dengan muslim. Lo kami dibikin ribut terus, diancam terus. Kami nggak pernah aman kok. Kami dihina dan diejek terus menerus. Nah, kafir ini menjadi kata polemik yang menginginkan bagaimana kata kafir ini diganti dengan Quran, dalam Al-Quran. Lalu diejek oleh Somad. Masa kul ya agama lain, kul ya ahlal agama lain, wahai orang-orang yang beragama lain. Enak benar kafir. Padahal kafir itu ya menutup, ya nggak mau sholat, nggak mau puasa, ya kafir juga. Lo mah kafir. Apalagi kalau berhadapan dengan kaum teroris itu. Lo semua pada kafir. Kenapa? Bergabung bersama. Bersama-sama dengan orang kafir. Atau kafir dalam pengertian kaum teroris itu adalah orang-orang yang tidak memberlakukan hukum Islam, itulah kafir. Tapi apa kata Yesus Kristus? Saudara, Yesus bilang, dingin. Matius 5 ayat 22. Nggak boleh ngatain saudara kita kafir. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Beda dengan agama seberang ini, saudara-saudara. Betapa damainya agama yang saya anut sekarang ini. Ngatain orang kafir aja nggak boleh. Lah di sana, saudara-saudara, 525 kali disebutkan tentang kafir itu. Dengan berbagai ungkapan. Dan selalu diarahkan kafir itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Di satu sisi, orang Yahudi dan orang Kristen adalah sama dengan kita, sama-sama agama samawi, agama yang diturunkan dari langit. Jadi Yahudi, Kristen itu adalah agama langit. Untuk menyamakan diri bahwa agama ketiga yang terakhir itu agama langit juga. Enak aja nyama-nyamain Islam agama langit. Langit apa? Langit keberapa? Dan kepada siapa nerimanya itu? Seluruh isi Quran itu adalah kata-kata Muhammad. Kalau kamu tahu nih. Karena tidak terbukti
siapa malaikat yang membawa wahyu itu kepada Kanjeng. Makanya ketika saya sodorkan ayat bukti bahwa Quran sendiri itu mengatakan demikian, wa innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah kata-kata nabi, utusan yang mulia. Jadi bukan dari Allah. Apa bukti yang lain? Nah, itu omongannya itu semua itu omongan Kanjeng. Dimulai dari dia yang ngarang sebenarnya. Karena nggak bisa dibuktikan. Benar nggak Quran itu dari Allah SWT yang dia sebut itu? Nggak benar. Maka Quran ini semaunya ngomong itu. Bedakan ajaran Yesus Kristus. Ngatain saudara kita itu kafir, maka harus diajukan ke pengadilan agama. Ini yang memerintahkan, yang menyuruh kitab suci sendiri, katanya dari langit. Jadi isi alam itu bukan agama langit, agama bumi, hasil rekayasa budaya yang diciptakan oleh Nabi itu sendiri, bukan agama langit. Kalau memang agama langit, kenapa cerita-ceritanya aneh bin ajaib dan ngawurnya minta ampun? Kepada siapa agama itu diturunkan? Dari siapa menerimanya? Katanya pertama kali menerima di Gua Hiro. Di dalam Alkitab, gua itu tempat menghukum iblis, tempat bersembunyinya setan-setan di dalam gua. Saya sangat tidak percaya kalau agama ketiga itu adalah agama langit. Banyak sekali saudara-saudara yang mau saya ungkapkan kecerobohan dan kesalahan kitab saya yang lama itu, yang dikatakan pembenar kitab-kitab terdahulu. Ada lagi yang hebat katanya, penyempurna kitab-kitab terdahulu. Menyempurnakan apa? Coba tunjukkan bahwa kitab suci kalian itu penyempurna. Satu ayat aja di dalam kitab kamu itu penyempurna terhadap Alkitab. Ya kalau penyempurna, apa yang disempurnakan? Kisah yang kacau. Mereka tidak bisa. Satu, kisah-kisah fiktif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, nabi-nabi fiktif. Yang ketiga, hukum, aturan, dan undang-undang fiktif yang tidak dikenal di dalam Alkitab. Maka muncul di dalam hukum-hukum kenegaraan, maksudnya kenegaraan di dalam Islam, yang berbeda jauh dengan apa yang diajarkan Alkitab. Sementara 10 perintah itu dilanggar semua oleh pemimpin agama tersebut. Dia langgar semua. Apakah karena tidak disebutkan 10 perintah itu? Lalu kekacauan itu muncul di dalam kitab suci tersebut. Kemarin saya ditanya, Abi, coba Abi jelaskan kepada kami, ini di dalam siaran TikTok, kepada kami, apa saja yang dimaksudkan dengan cerita fiktif. Cerita fiktif itu misalnya, Abraham alias Ibrahim di dalam kitab Quran itu, di dalam Quran diceritakan Ibrahim dibakar dengan api oleh Raja Namrus. Alkitab tidak pernah menyebut Ibrahim dibakar dengan api. Kemungkinan itu cerita yang 2000 tahun kemudian, di mana Nebukadnezar memasukkan 3 pemuda Yahudi, Sadrah, Mesah, Abednego, ke dalam api unggun. Dibawa ke cerita Abraham. Berarti ini Jibril yang salah atau Allah SWT yang salah?
atau Olo SWST sudah pikun karena nggak ingat lagi cerita 2000 tahun yang lalu. Dibuatkan untuk Mamat, bahwa menurut Mamat Ibrahim dibakar dengan api. Pertanggungjawabkan itu. Atau siapakah ulama yang berani menantang kesalahan Quran itu? Ya hanya saya. Saya juga bagian dari ulama. Saya tantang dan saya keluar dari keyakinan itu supaya saya bebas berpikir, bebas merasakan bahwa kekacauan agama itu adalah benar-benar kacau. Nah, ada nabi-nabi fiktif, ada Nabi Khidir, ada Nabi Shu'aib, ada Nabi Soleh, ada Nabi Idris, ada Nabi apa lagi? Dan ada cerita-cerita fiktif, Luqman Al-Hakim, Ya'juj Ma'juj, banyak cerita anehnya. Tetapi kalau Das'at Latif, coba belajar ulang lagi tentang kafir harbi dan kafir zimmi. Kalau dalam Quran itu diceritakan berulang-ulang tentang orang kafir, ini bagaimana ini Quran ini ya, yang dikatakan sebagai pedoman bagi umat manusia. Nah, bagi orang kafir itu neraka seburuk-buruknya tempat yang diciptakan Allah bagi orang-orang yang durhaka. Ya, nah ini neraka ciptaan Allah katanya. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka kecuali ya orang-orangnya, yang orang-orang sendiri yang menciptakan karena melanggar undang-undang dan hukum. Namun bagi kami orang Kristen, pelanggaran-pelanggaran itu telah, dengan sebagai orang yang berdosa, itu telah ditebus oleh Tuhan. Artinya jangan melanggar lagi. Dan kalaupun melanggar lagi, itu dosa, harus cepat datang dan mengaku dosa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu, aku mengaku dosa dan kesalahanku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku, jadilah penolongku. Amin. Itu mengaku dosa, Tuhan akan menolong. Seperti kisah orang yang disalib di sebelah kanan itu detik-detik terakhir dia mengaku dosanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus bilang begini, sekarang juga kamu ada di Firdaus bersama aku. Jadi itulah tebusan, cerita penebusan itu. Dan orang pertama yang ditebus oleh Tuhan Yesus adalah penjahat sebelah kanan. Tetapi penjahat sebelah kiri, selama-lamanya dia berada di dalam ancaman, kecuali dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini penting sekali bagi kita semua agar jangan salah kaprah. Lalu Anda yang mengatakan bahwa neraka itu seburuk-buruknya tempat kembali, tempat yang menjadi belasan dari perbuatan jahat, dosa yang dilakukan dalam kehidupan dunia. Nah, neraka jahanam dikenal dengan api yang menyala-nyala, sebuah tempat penyiksaan yang memiliki 7 pintu. Setiap pintu ada diisi oleh orang-orang durhaka, masing-masing dari mereka berbeda kadar kedurhakaannya. Ya, macam-macam lah penjelasan mereka, saudara-saudara. Nah, ada yang menjaga neraka itu disebut malaikat Malik. Di neraka kasta tertinggi ada malaikat penyiksa yang disebut nama malaikat Zabani. Sanada'uz Zabaniya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniya, penyiksa orang-orang berdosa. Wih, serem. Cerita serem melulu. Al-An'am, Al-Alaq, ayat 18. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi tadi surat Zabaniyah ngomong tentang Zabaniyah terus, yaitu malaikat yang menyiksa di dalam kubur. Saudara-saudara yang sudrun
jangan panas ya. Saya harus mengatakan kekacauan cara berpikir, cara pandang agamawi Anda. Maka Anda harus bertobat dari kesalahan teori Nabi abad ke-7. Saya sudah mulai mendapatkan angin segar untuk boleh kembali ke Indonesia setelah Prabowo mengunjungi dan ketemu dengan Presiden Biden dan bertemu langsung kemarin, Selasa kemarin waktu Amerika, hari Selasa. Apakah saya sudah bebas boleh datang ke Indonesia? Terima kasih saudara-saudara sudah menonton channel ini. Mohon untuk di subscribe dan di like, komen terus untuk membantu channel ini tumbuh dengan sehat. Karena di sini YouTube saya adalah YouTube bongkar bangkir supaya pandai terbang. Hanya dengan membongkar bangkirkan sarangnya, elang itu dilatih sama induknya. Kalau enggak, dia enggak bisa terbang. Demikian pula kenapa saya harus